1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tes tes. Halo semuanya. Halo Pak. Sudah hampir join semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kita langsung mulai aja ya. Nanti yang dua lagi menyusul ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Universitas Negeri Semarang. Pada saat ini kita sudah di pertemuan 5 ya. Jadi di dua pertemuan terakhir. Di sini kita kan ada 6 pertemuan nih. Di pertemuan 5 ini kita nanti akan membahas mengenai aspek keamanan dan privasi dalam aplikasi mobile learning. Kemudian untuk minggu depan yang terakhir itu baru kita upload ke Play Store ya. Jadi strategi untuk implementasi dan deployment aplikasi mobile learning. Oh ya, saya rekam dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan internetnya lancar. Oke, jadi sudah tinggal ada 2 pertemuan lagi. Oh ya, teman-teman yang kemarin itu kan nanti ada tugas ya. Mungkin tugasnya nanti minggu depan. Nanti kita lihat aja dari teman-teman untuk ininya ya, datanya. Nanti untuk tugasnya itu dikirim ke Google Sheet ya. Ini saya share Google Sheet-nya. Tugasnya itu bikin aplikasi kurang lebih mirip seperti yang kemarin diajarkan. Cuma boleh dibedakan nanti dari segi warna, dari segi ya, kontennya mungkin ya. Di sini mana ya? Saya kirim di chat ya. Boleh. Cara menam Cara menambahkan aset atau materi. Menambahkan asetnya Pak. Aset. Soalnya Eh saya udah hmm. coba tapi nanti hasilnya kan jadi sama semua gitu Pak. Oh, maksudnya gambarnya sama semua di yang di home ini atau gimana? Ikonnya. Yang ya yang materi itu akhirnya jadi sama semua. Saya Ik- pengennya Oh, ikonnya sama semua. Jadi gini ya. Pertama itu teman-teman di sini di Papsec YAML itu kan pastikan ini kan foldernya itu kita sudah bikin nih folder aset pakai S ya aset. Images ini bebas nih untuk penamaannya mau images diganti gambar atau apa tapi lebih baik sih bahasa Inggris. Terus untuk gambar-gambarnya nanti disimpan di sini semua di images. Di sini kan baru ada satu gambar ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada banyak gambar nih, ada 10 misalnya 10 materi di sini di-upload aja ada 10. Tinggal di-upload. Nah, ya upload kayak gini misalnya. Ada gambar gak misalnya ini ya. Di-upload gitu kan. Misalnya yang namanya lebih baik diganti. Atau kalau mau lebih mudah misalnya image misalnya 001 gitu kan. Nah, untuk extensionnya sih lebih baik yang lebih kecil itu PNG ya, nanti carinya. Atau JPEG, kalau JPEG agak gede ya. Udah misalnya kayak gini, image 1, image 2, image 3, image 4 gitu kan. Seret, ada banyak. Nah, itu nggak perlu disebutin lagi karena di sini sudah manggil foldernya, aset image. Berbeda kalau yang database JSON ini kan file. Jadi kita sebutkan filenya. Terus untuk menampilkannya, misalnya di sini ya, di bagian home sini nih gambarnya mau beda-beda. Mau beda-beda gimana? Nah, itu berarti kita harus masuk ke home-nya. Di page home. Maaf ya Pak, Ya. layarnya belum terdaftar. Oh, astagfirullahaladzim. Makasih, makasih. Lupa saya. Sudah terlihat? Udah Pak. Sudah ya. Sebentar saya share screen dulu untuk absen masuk. Saya ulangi lagi ya.
Jadi yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya pengaturannya itu ada di PubSpec YAML untuk gambar. Jadi ini cukup sebutkan foldernya aja, asset image. Jadi nanti semua image yang ada di gambar yang ada di folder image ini sudah bisa dipanggil. Terus image-nya nanti teman-teman upload. Misalnya gambarnya di sini ada 10 course ya. Berarti ada 10 gambar, tinggal di-upload aja. Ada 10 nanti gambarnya macam-macam. Nah, di-upload ini contohnya kayak gini. Nah, untuk penamanya bebas, tapi lebih bagus sih dikasih ini ya. Supaya gampang sih misalnya di sini image 001, image 002 gitu kan supaya lebih rapi kayak gitu. Nah, kayak gini kan udah ada 3 gambar nih. Nah, ini karena mau ditampilkan di halaman home, berarti kita cek di halaman home-nya, lib page home. Nah, untuk memanggil ini tuh kan dia ada di body-nya ya, di body. Nih, program gesture detection image splash. Nah, ini berarti alamatnya ini alamat image splash. Karena ini sama semua nih, jadi image splash semua. Nah, ini kita bisa ganti nanti. Kita bisa ganti menjadi, oh ini karena masih ini ya. Jadi kita lihat file JSON-nya. Di JSON-nya ini kan ada image ya, title, description, image. Berarti ini tinggal ganti aja. Nah, di sini image gitu. Berarti ini udah ngikutin yang ada di file JSON-nya. Kan title dari title, description dari description, image base dari image. Berarti tinggal kita ubah di database JSON-nya aja. Nah, ini aset image splash sama aset image sini. Image 001 titik jpeg. Nah, cukup kayak gini. Ini tinggal di refresh. Jadi yang perlu diedit itu teman-teman di ini aja ya, di database JSON-nya aja. Ini kan ada yang image, terus di dalam sini ada image kan nih. Ada nih. Ini image untuk nanti chapter 1, chapter 2-nya ini diganti aja. Sesuai. Nah, ini yang bagian image semua diganti karena ini image-nya sama semua. Dan kemarin itu lupa nih, kita sini statis pakainya. Harusnya sih ini kalau ini belum muncul kayaknya sih ya kita harus ngecek lagi di my card-nya deh. Mungkin di my card-nya image part image part ini image volume sebut ini udah benar. Kok berubah ya? Bentar. My card program image pintu. Ini buat debug nih, buat ngecek image-nya ada apa enggak. Refresh. Oh, masih kebacanya image plus dua-duanya ya. Sebentar, program image. Database JSON-nya belum kebaca. Tadi
salah, ternyata salah naruh saya. Harusnya ini kan di sini ada informatika nih. Tadi yang diubah yang di dalamnya. Ini yang nah kayak gitu. Jadi ini kebacanya yang satu image JPG, yang satu image flash. Jadi teman-teman cukup ngubah di gambarnya aja ya, bagian ininya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tadi siapa yang nanya? Mas siapa? Gimana, udah jelas? Mas Ibnu apa Mas Rahmat tadi yang nanya tuh? Oh, Mas Rahmat. Gimana? Jelas gak? Jadi di database JSON-nya aja ya. Sebelum mulai yang lain ada pertanyaan lagi? Oh iya, untuk nanti tugasnya itu kan teman-teman bikin ya di Google IDX ini. Terus tadi saya sudah share ya, sudah share ininya. Nanti di sini sebutkan nomor induk mahasiswanya, nama, sama link IDX. Cara membuka link IDX-nya teman-teman bukanya dari sini aja. idxgoogle.com. Di sini kan ada project-projectnya. Nanti di sini klik 3 kali nih. Klik 3 kali, kemudian share. Nah, jangan lupa di-share ke email saya. Email saya itu yang ini. muhammadilham@gmail.com. Supaya saya bisa lihat. Terus oke, share. Oh ini kan udah ada ya. Nah, terus di-share, di copy link dulu boleh. Terus di-share. Terus linknya ditaruh di sini. Nanti minggu depan kita akan upload ke Play Store. Dan mungkin di sekarang kalau ada waktu nanti kita jelasin mengenai cara pendaftarannya. Oke. Oke, lanjut ke materi hari ini. Kita sedikit belajar mengenai aspek keamanan dalam privasi dan aplikasi mobile learning. Mungkin sekarang ini lebih ke teorinya sedikit ya. Nah, aspek keamanan aplikasi dalam mobile learning. Jadi keamanan ini sangat penting ya dalam aplikasi, khususnya aplikasi mobile. Mungkin dari aplikasi lain juga sama di web. Kalau web itu kan misalnya supaya nggak bisa dihack, supaya lebih aman gitu untuk datanya. Di mobile juga sama. Itu penting. Nah, keamanan itu ada dua. Yang pertama kita menjelaskan mengenai keamanan, yang kedua privasi. Keamanan itu kita merujuk pada pelindungan data. Jadi data dan informasi kan, karena di aplikasi mobile ini nggak hanya mobile learning ya, jadi semua yang ada di Play Store misalnya itu kan di dalamnya itu ada data atau informasi. Aplikasi itu kita harus jaga keamanannya dari ancaman atau gangguan yang dapat merusak sistem. Ini mencakup proteksi data, keamanan jaringan, dan keamanan aplikasi itu sendiri. Jadi misalnya kalau ada inputan-inputan, misalnya kalau misalnya apa ya, aplikasi itu misalnya awalnya itu kan pendaftaran tuh. Nah, pendaftaran itu kan ada ini, kita harus proteksi sebagai yang memiliki aplikasi. Nah, itu nggak boleh bocor untuk data, misalnya data penggunanya. Nanti kan biasanya ada email, password, ada apa lagi, misalnya lain-lain lah, alamat juga. Kemudian keamanan jaringan, karena kita ini menggunakan internet, jadi jaringannya juga harus diperhatikan. Lalu lintas datanya, misalnya kalau di aplikasi mobile itu
antara lalu lintas dari aplikasi mobilenya ke ke server datanya, biasanya disebut REST API ya. Dan keamanan aplikasi itu sendiri. Dari kita mencoba untuk membuat aplikasinya itu lebih aman ya dari short code-nya gitu, jangan sampai. Nah, kayak yang tadi nih. Contoh yang tadi itu kita kan pakai print ya. Nah, ini sebaiknya sih kalau di production nanti printnya ini dibuang, nggak perlu. Ini khusus untuk development aja, kita buat ngecek error, ada error apa enggak gitu. Terus privasi itu fokus untuk perlindungan informasi pribadi ya, ya seperti tadi sih, informasi pribadi itu pada saat user mendaftar, misalnya ada username, password. Nah, itu nggak kita harus jaga. Jadi ini meliputi mengenai pengelolaan informasi pribadi, kontrol penggunaan data, dan transparansi penggunaan data. Makanya di beberapa aplikasi atau sekarang wajib sih di aplikasi itu, misalnya kalau misalnya mengambil data pribadi itu, kita harus ada kayak apa namanya, term persetujuannya gitu. Misalnya nanti saya setuju gitu ya di checklist. Oke. Nanti kita harus baca tuh persyaratannya itu, apakah nanti bisa digunakan untuk iklan ke aplikasi lainnya atau apa gitu. Nah, itu dalam privasi. Ini pentingnya keamanan dan privasi ya. Pentingnya untuk apa? Yaitu untuk perlindungan data pribadi. Jadi kita harus ada keamanannya di dalam aplikasi, contohnya aplikasi mobile learning kita ini. Karena aplikasi yang sekarang ini kita nggak pakai data, datanya statis ya, itu lebih aman sih karena user nggak nginput apa-apa. Cuma satu arah yang sekarang kita buat ini ya. User cuma bisa membaca datanya aja, tapi nggak ada inputan dari user. Tapi nggak apa-apa, ini ilmu aja nih. Yang kedua, membangun kepercayaan pengguna. Jadi kalau misalnya aplikasi kita aman, maka makin banyak user yang ingin mendownload aplikasi kita gitu kan. Dan user itu langsung, misalnya dia udah install, kita ada versi baru, pasti langsung diupdate lagi sampai versi yang terbarunya. Jadi nggak hanya pas install pertama, kok kurang bagus, ininya nggak terpercaya, langsung di uninstall lagi. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Jadi ya, kita harus mematuhi regulasinya. Kalau di Eropa namanya GDPR, di Indonesia ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Nanti kalau di Play Store juga kita ada tuh checklist, misalnya checklist untuk apakah aplikasi ini merupakan aplikasi berita, apakah aplikasi ini khusus anak-anak, aplikasi aplikasi ini misalnya berhubungan dengan COVID-19. Nah, itu ada settingannya. Terus ada term atau lisensinya juga di Google Play. Nanti kita lihat di hari ini atau minggu depannya. Dampak negatifnya apa dari keamanan dan privasi yang terabaikan? Jadi kalau kita mengabaikan keamanan dan privasi dari aplikasi kita ini sendiri, yang paling atas itu pelanggaran data. Jadi ya pengguna itu nggak percaya, dan aplikasi kita itu jadi reputasinya jelek. Misalnya kalau di Play Store itu kan ada bintang 5, bintang 4. Nah, itu dari situ juga kelihatan. Misalnya kita lebih apa ya, lebih aware, lebih ini untuk yang menginstal aplikasi-aplikasi yang bintangnya itu bintang 5 atau 4 ya. Kalau 3 ke bawah itu biasanya itu kurang baik atau belum cukup baik gitu kan. Yang kedua, serangan cyber. Jadi kalau misalnya kita abaikan keamanannya itu ya rentan terhadap serangan cyber. Bisa di-hacking atau disusupi malware. Nah, itu bisa juga nih aplikasi kita ditambahin tiba-tiba ada iklannya, padahal aplikasi kita nggak ada iklannya. Nah, itu bisa tuh sama hacker. Yang ketiga, dampak pengalaman pengguna. Ya, pengguna merasa kalau misalnya itu ada malware, ada apanya, ya makin nggak aman. Lama-lama akan ditinggalkan aplikasi kita. Tuh.
Ancamannya apa aja nih jenis-jenis ancamannya? Kurang lebih disingkat ada 3 ya. Yang pertama malware. Malware. Malware itu ada macam-macam. Jadi ada virus, trojan, spyware, adware. Itu bisa menyerang aplikasi dan merusak data. Bisa juga merusak apa ya? Jadi mengambil data pengguna juga ya di sini. Dia mengawasi kayak spyware, iklan-iklan, adware iklan, ini mata-mata spyware ya. Jadi ya merusak ini ya data si penggunanya juga, nggak hanya aplikasi. Yang kedua phishing. Phishing itu sama kayak memancing, jadi memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi pribadi melalui metode penipuan. Nah, contoh phishing itu sekarang lagi marak ya. Jadi kayak aplikasi APK nih, APK langsung dikirim ke WhatsApp. Nah, itu bisa juga salah satu jenis phishing tuh. Kita install tanpa melalui Play Store. Nah, itu agak kurang aman. Kecuali kita sendiri nih yang bikin nih. Kita sendiri bikin aplikasinya, jadiin APK, dicoba sendiri. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang lain, belum tentu misalnya benar gitu. Orang lainnya itu di dalam aplikasi APK-nya itu biasanya disisipin kayak spyware kayak mata-mata gitu. Dia langsung kalau ada lalu lintas data nanti dikirimin ke Telegram si hackernya itu. Itu salah satu phishing. Kalau man in the middle, jadi ada orang di tengah-tengahnya itu penyadapan. Penyadapan data yang dikirim antara perangkat dan server aplikasi. Gitu. Contohnya kalau di sini misalnya antara perangkat itu aplikasi Android-nya ya, aplikasi Android-nya dan servernya itu server datanya. Misalnya kayak Shopee. Shopee itu kan aplikasinya ya aplikasi Shopee-nya. Servernya itu ya datanya atau servernya itu. Datanya itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita server belum pakai HTTPS, nah itu rentan terhadap disadap karena itu belum secure. Jadi kalau yang jago nih si hackernya itu jago dalam network gitu dia bisa ngambil mencuri data lewat lalu lintas data jaringan gitu antara dari perangkat ke server. Jadi kan karena belum pakai HTTPS, nah itu datanya masih bisa di apa namanya dibongkar lah. Bisa jadi pas pengiriman username password nanti itu bisa terlacak. Serangan malware. Nah, tadi kita sudah jelaskan ini serangan malware itu ada beberapa bagian diantaranya yang pertama virus. Virus itu program yang menyebar dan merusak data sistem operasi. Jadi virus itu nyerang sistem operasinya ya. Misalnya kalau di kan biasanya sih di Windows ya, di Windows. Terus di Android juga ada beberapa, di Linux juga tapi agak jarang dan di MacBook juga agak jarang ya. Banyak di Windows. Ini banyak sih dari zaman dulu ya, dari zaman adanya komputer dari tahun dulu sih tahun 2000-an itu udah ada virus ini. Virus misalnya ngubah file dulu. Kalau zaman dulu mah virus bisa saya bikin apa ya file doc gitu ya atau Word Microsoft Word. Nah tiba-tiba nggak bisa dibuka karena jadi exe. Itu dirubah. Sebenarnya bukan dirubah sih, di hidden untuk eh, file utamanya, cuman di duplikat jadi yang satu file executable jadi bisa dijalankan. Yang kedua Trojan. Trojan itu malware yang menyamar sebagai perangkat lunak sah. Nah, biasanya kita ini antara bisa ngedetek atau enggak ya, bisa antivirus yang bisa. Kadang antivirus juga. Nah, biasanya Trojan itu kalau di Windows banyak ya. Biasanya kita kalau nginstal aplikasi bajakan, nah itu bisa tuh ada si Trojan. Misalnya nih di Task Manager kita di sini tiba-tiba ada nama aplikasi yang kurang apa ya, kurang saya .exe apa gitu. Nah, ini kita nggak tahu kapan installnya tiba-tiba ada, itu bisa jadi Trojan.
kita lihat dari size CPU atau memorinya yang gede nih paling besar, biasanya sih itu udah ada trojannya. Kalau spyware itu program yang diam-diam mengumpulkan informasi pengguna dan mengirimkannya kepada pihak ketiga. Spyware itu jarang sih ya, tapi gitu. Jadi nggak ketahuan nih tiba-tiba data kita dikirim aja ke server si hackernya. Kalau adware itu iklan ya. Adware itu program menampilkan iklan secara paksa yang dapat mengakses halaman pengguna tanpa izin. Sebenarnya di YouTube juga itu udah bentuknya seperti adware. Kalau yang berbasis free gitu kan tiba-tiba ada iklan. Nah, kalau misalnya di software itu biasanya software-software gratisan tiba-tiba ada iklan di mananya nih. Kayak ini misalnya di atas ada iklan, lagi misalnya kita buka-buka misalnya PDF ini tiba-tiba muncul iklan. Nah, itu adware sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak terlalu berbahaya, cuman cukup mengganggu. Kemudian ada phishing dan social engineering. Phishing itu seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, phishing itu memancing, jadi serangan di mana penyerang berpura-pura jadi entitas yang terpercaya dan meminta informasi sensitif kepada pengguna. Jadi dia pura-pura nih jadi software, jadi apa, tiba-tiba dia biasanya kita kalau misalnya install aplikasi gratisan ya, kadang tiba-tiba ada Google Chrome, tapi logonya agak beda tuh, Chromium warna biru. Nah, itu hati-hati, takutnya phishing atau adware ya. Nah, phishing ini bisa terjadi melalui email atau pesan palsu yang mengalahkan pengguna ke situs palsu. Nah, biasanya juga apa ya? Kalau kita buka Gmail di spam itu banyak banget ya. Itu jangan diklik aja kalau misalnya di bagian spamnya. Atau eh, SMS, WhatsApp juga bisa. Misalnya di bagian spam ini banyak phishing. Misalnya Anda menang undian terus apa gitu. Nah, ini bagian, nah kayak gini-gini nih. Kalau ini iklan nih, ini adware misalnya. Nah, kayak gini-gini nih. Ini jangan diklik kalau misalnya ada tombol-tombol ya. Itu cukup bahaya juga, takutnya emailnya nanti kena. Kemudian social engineering, yaitu teknik manipulasi yang digunakan oleh penyerang untuk mengecoh pengguna agar memberikan informasi pribadi yang melakukan tindakan menguntungkan penyerang. Penyerang mungkin berpura-pura menjadi teman atau kolega yang mendapatkan data pribadi. Nah, social engineering ini biasanya lewat telepon ya kadang. Lewat telepon, tiba-tiba nelpon, ini misalnya temennya gitu. Ini coba kemarin juga saya sempat nih hampir kena social engineering. Ditelepon dari kantor pajak. Katanya ada update NPWP ya, atau data informasi pajak buat perusahaan. Cuma nanti terus sama dia diserahin ke temennya, kita suruh install aplikasi pajak, tapi nggak dari Play Store. Itu dipandu terus tuh, diinstalnya katanya harus dari, nanti dikirimin via WA APK-nya. Nah, itu hati-hati kalau misalnya dapat telepon kayak gitu. Jadi social engineering itu dia lebih ke lewat lisan ya, misalnya lewat telepon gitu. Kalau misalnya udah ada orang ngomong panjang lebar gitu, kita mau nutup telepon aja susah, dicegah sama dia. Nah, itu hati-hati aja. MITM, Man in the Middle. Salah satu contohnya yaitu penyadapan data yang penyerang dapat membaca, mengubah, mencuri data yang dikirimkan antara pengguna dan aplikasi ya, seperti tadi ya. Jadi kita, kalau ini sih dari yang harus dibenerin dari sisi aplikasinya, dan harus bisa kayak tadi ya, harus menggunakan HTTPS untuk servernya supaya lebih aman. Yang kedua, modifikasi komunikasi. Jadi penyerang dapat menyuntikkan data atau perintah yang dimodifikasi ke dalam komunikasi antara perangkat pengguna dan server aplikasi. Ini kalau ini biasanya apa ya? Ini.
Jadi aplikasinya itu udah dibongkar lagi sama si hacker, kemudian ditambahin beberapa tambahan tombol gitu. Atau apa untuk ini untuk ke server mereka. Contohnya kalau misalnya kayak aplikasi-aplikasi bajakan, misalnya apa ya? Kalau di game itu ada kayak game-game misalnya Pokemon Go. Pokemon Go itu kan nggak bisa ini ya, nggak bisa harus mengikuti GPS. Nah itu ada juga Pokemon Go tapi dia udah di ini, udah di apa namanya, diobrak-abrik aplikasinya, jadi bisa jalan sendiri tuh ininya, tidak sesuai map. Jadi ada joysticknya atau apanya, nah itu juga cukup bahaya. Pencegahannya yaitu menggunakan enkripsi HTTPS atau SSL ya, untuk melindungi komunikasi. Nih kelihatannya kalau HTTPS itu di sini ya, di atas. Nah di sini connection is secure di bagian atasnya. Itu udah HTTPS. Kadang nah yang belum ada. Nah, nah ini kan kalau misalnya di copy itu, nah ini HTTPS, bisa juga HTTP. Nah HTTP kalau ini belum secure. Nah not secure kayak gini, ini kurang bagus nih untuk jalur lintas datanya. Jadi diperhatikan lagi atasnya ya. Kemudian keamanan jaringan dan enkripsi, karena aplikasi mobile ini membutuhkan, sebenarnya ada yang butuh internet, ada yang enggak ya. Kalau misalnya aplikasi mobilenya offline seperti yang kita buat ya offline, jadi enggak butuh internet. Kalau karena gambarnya itu kita kan udah di aset semua ya di lokal, jadi nggak butuh internet sebenarnya. Tapi banyak juga aplikasi yang ada servernya gitu kan, dia memerlukan keamanan dari jaringan atau dan enkripsinya. Contohnya di sini antara aplikasi terus ini server, nah itu harus ada enkripsinya. Salah satu caranya yaitu enkripsi data yang sensitif. Seperti nama pengguna, kata sandi, informasi pribadi itu dienkripsi. Bagusnya ya dienkripsi, jadi pas ngirim dari front end-nya nih, dari handphonenya ini, data yang dikirimnya itu dienkripsi dulu, nanti kalau sudah sampai server itu baru dideskripsi. Yang kedua, enkripsi end to end. Pastikan bahwa data yang dikirim antara aplikasi mobile dan server hanya dapat dibaca oleh penerima yang sah. Jadi punya kuncinya lah ya, atau tokennya gitu. Contohnya ya di aplikasi kayak WhatsApp itu kan udah enkripsi end to end ya. Jadi nggak bisa dibaca di lalu lintas data gitu. Kalau misalnya dibaca di jaringan oleh hacker, nah itu pesan-pesan yang dikirimkan itu ya udah diganti, udah dienkripsi gitu. Cuma bisa didekripsi oleh si aplikasi WhatsApp itu sendiri. Yang ketiga, penggunaan SSL atau TLS ya. SSL Secure Shortcut Layer. Jadi kayak tadi HTTPS, SSL itu mengamankan komunikasi antara aplikasi mobile dan server backend menggunakan protokol SSL. Best practice-nya dalam menjaga keamanan dalam aplikasi mobile learning apa aja nih? Ada 4. Yang pertama, autentikasi dan otorisasi. Jadi, misalnya dalam aplikasi itu kita ada loginnya gitu, terus ada kalau misalnya otorisasinya buat ngebedain antara admin dan user gitu. Kalau admin kan bisa ngubah-ngubah data, kalau user cuma bisa baca aja misalnya. Terus lebih bagus lagi ada faktor 2FA ya. 2FA itu jadi setelah kita masukkan username password sudah benar, nah itu bisa juga kita pakai aplikasi Google Authenticator. Jadi ada 2 kali password. Yang kedua, keamanan datanya. Keamanan datanya itu penyimpanan data di perangkat yang aman dan enkripsi data lokal. Ya ini servernya itu harus aman ya.
Yang ketiga, keamanan server dan API. Oh, sama nih. Oh, tadi perangkatnya, di perangkatnya yang aman ya. Yang ketiga, keamanan server. Mengamankan server yang menyimpan data pengguna dan penggunaan API yang aman ya. Kita bikin servernya itu seaman mungkin. Ya, tadi dengan menggunakan HTTPS servernya, kemudian menggunakan otorisasi juga, pakai token dan macam-macam ya. Untuk port-port yang terbuka ditutup semua, jadi hanya port tertentu aja. Nah, ini orang jaringan lah. Yang terakhir, pembaharuan keamanan. Jadi aplikasi kita nggak hanya sekali bikin aja, sekali bikin upload ke Play Store udah tinggalin, nggak. Jadi kita untuk menjaga aplikasi tetap diperbaharui. Misalnya, jadi setiap berapa bulan. Karena Android juga kan semakin ke sini dia makin ada versi baru ya. Misalnya dari Android sekarang berapa? 11, 12, 13, 14 gitu kan. Nanti ya berarti kan bisa tahun depan udah Android 15. Nah, aplikasi kita juga harus diupdate. Jadi bisa mendukung ke Android yang baru. Jadi usernya itu tetap luas gitu. Autentikasi dan otorisasi tadi. Kita boleh menentukan autentikasi dua faktor ya. Jadi autentikasi dua faktor atau namanya Google Authenticator. Itulah aplikasi keamanan ekstra dengan meminta pengguna untuk memverifikasi identitas melalui dua metode berbeda. Ini meningkatkan perlindungan terhadap akun pengguna dan bahkan jika kata sandi bocor. Jadi ya, misalnya kan kita masukin username, password gitu kan. Nah, kalau misalnya itu sudah masuk, sudah bocor gitu, udah ketemu sama hacker. Nah, masih ada satu lagi nih, masukin dari misalnya Google Authenticator. Berarti kan masih ada dua celah gitu, dua ini ya keamanan. Ibaratnya kalau misalnya pintu ini, dia ada dua pintu. Pertama pintu gerbang, kedua pintu depan gitu. Jadi ada dua pintu. Kemudian pengaturan kata sandi yang kuat. Nah, aplikasi juga kita bisa mendorong. Jadi kalau misalnya ada register gitu kan. Nah, itu boleh tuh untuk kata sandinya itu misalnya nggak boleh hanya huruf aja, nggak boleh hanya angka aja, misalnya harus ada huruf besar, huruf kecil, atau minimal 8 karakter gitu. Kan kadang ada yang bikin kata sandi password gitu aja, itu gampang, atau password 123 atau 123456. Nah, itu bisa tuh di ini di aplikasinya itu kita kasih validasi. Jadi nggak boleh bisa harus 8 karakter gitu. Kita nggak boleh angka semua, harus ada hurufnya supaya lebih kuat. Mengontrol akses pengguna. Nah, itu. Jadi kita buat aplikasi ini jadi apa ya? Nggak semua user bisa akses semua menu. Contohnya, misalnya kita bikin role-nya ya atau kontrol akses. Misalnya untuk admin itu bisa akses penuh semua fitur. Dan pengajar itu bisa akses pembelajaran dan data siswa. Dia bisa mengakses kontennya, isinya gitu. Siswa itu akses cuma bisa belajar aja. Nah, ini lebih bagusnya ya untuk aplikasi mobile learning kita bikin 3 akses seperti ini. Ini paling minimal 3 ya. Ada admin, ada pengajar, ada siswa. Cuma kalau yang kemarin kita bikin itu khusus untuk siswa semua. Untuk adminnya itu kita langsung dari kodenya. Keamanan data pada perangkat. Apa aja keamanan datanya? Yaitu penyimpanan data yang aman. Data disimpan di perangkat harus dilindungi untuk menghindari kebocoran data jika perangkat hilang atau dicuri. Yaitu dengan username atau password ya. Jadi kalau misalnya hilang ya, terus ada beberapa aplikasi juga, misalnya kayak aplikasi-aplikasi mobile banking. Nah, itu
apa ya? Misalnya cuma bisa jadi apa namanya handphonenya itu ID-nya itu dia dibaca sama aplikasi. Jadi kalau misalnya pindah handphone itu harus direset dulu tuh sama adminnya atau apa gitu. Jadi kalau mau pindah handphone walaupun nomor handphonenya sama, nah itu harus direset dulu sama ininya. Dan karena yang didaftarkan itu ID dari handphonenya, nah itu lebih aman juga untuk beberapa aplikasi. Terus enkripsi data lokal, data yang disimpan secara lokal, lokal itu di handphonenya ya, di perangkat seperti file atau database atau cache, itu sebaiknya dienkripsi untuk mencegah akses yang tidak sah. Misalnya kalau ini ya, ada aplikasi biasanya token sih, token itu token yang didapatkan dari server. Nah, itu di database lokalnya itu perlu dienkripsi. Kemudian secure storage. Gunakan fitur keamanan perangkat mobile seperti secure storage atau enkripsi yang disediakan oleh sistem operasi. Nah, storage-nya itu lebih baik yang menggunakan yang lebih secure ya. Keamanan server dan aplikasi. Keamanan server harus dilindungi dengan firewall, sistem deteksi DDoS, misalnya IDS, dan izin-izin yang ketat. Ya, ini orang-orang jaringan nih yang jagain servernya. Kemudian penggunaan API yang aman. API, teman-teman tahu API kan ya? Application Programming Interface. Jadi antara aplikasi mobile sama database kan, database atau server ya. Nah, ini dijembatanin sama API. API itu dia mainnya di belakang. Contohnya kalau misalnya ini kita coba aplikasi namanya Postman ya, kalau misalnya di lokal kita buat testing API. Ini yang bikin API biasanya kalau di tim IT namanya orang back-end developer atau back-end engineer. Kalau yang bikin aplikasi Androidnya biasanya disebut front-end engineer. Kalau saya sendiri sekarang ini sebagai back-end ya, jadi yang bikin API-nya ini. Oke, nanti. Kemudian audit keamanan. Jadi lakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan server dan API tetap terlindungi dan potensi ancaman. Jadi dicek nih, di audit si server kita itu ada kelemahannya atau enggak, misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kemudian dicek lagi, pastikan sistem operasinya itu selalu up to date, enggak apa namanya expired. Misalnya kalau ada yang terbaru gitu. Terus kalau misalnya ada updatean, misalnya Windows update, kalau servernya Windows, kalau Linuxnya harus diupdate. Jadi selama keamanannya itu langsung aman, kayak gitu. Ini harus sering diaudit. Pembaharuan dan patch keamanan seperti tadi ya. Contohnya kalau misalnya servernya Windows, ada Windows update itu lebih baik diupdate ya, karena kan kalau ada update itu berarti ada pembaharuan. Misalnya sebelumnya ada peluang untuk dihack, nah itu udah ditutup kalau sudah ada pembaharuan. Kita bisa mengidentifikasi kerentanan, jadi secara rutin cari diidentifikasi kerentanan keamanan dalam aplikasi. Ini ada sendiri nama bagiannya, biasanya ada big bounty atau mencari error ya, orang-orang yang mencari error dalam aplikasi atau web, mobile atau Android gitu. Terus pengembangan patch, pengembangan perbaikan, misalnya ada error, ada apa, nah itu kita benerin cara berkala atau update. Kemudian diuji, setelah dibenerin kita uji apakah itu lebih aman gitu sebelum kita rilis atau diupload ke Play Store. Setelah diuji, kita distribusikan, yaitu dengan mengupload ke Play Store. Kemudian peraturannya ya, peraturan dalam keamanan, peraturan perlindungan data pribadi. Seperti yang tadi, GDPR itu untuk Eropa, General Data Protection Regulation, yaitu untuk melindungi data pribadi individu. Dia organisasi yang ngumpulin, nyimpan, proses, dan bagikan data pribadi.
Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, itu UU PDP tahun 2022, memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga Indonesia, mengatur hak kesetujuan pengelolaan data. Seperti itulah pokoknya. Sekarang aspek penting peraturan dan perlindungan data. Aspek penting peraturan dan perlindungan data, yang pertama persetujuan pengguna. Jadi di aplikasi itu kita perlu adanya untuk persetujuan pengguna ya, misalnya pengguna harus memberikan persetujuan yang jelas dan eksplisit. Kayak di aplikasi Android juga itu kadang udah wajib sama si Play Store. Jadi misalnya aplikasi Androidnya ini bisa akses kamera. Nah itu kan biasanya ada persetujuan dulu tuh, allow, deny gitu, atau allow for all kayak gitu. Terus akses internet mah biasanya udah umum ya. Biasanya penggunaan storage apakah boleh, terus membaca data, membaca telepon, lain-lain. Nah itu ada tuh. Hak akses dan kontrol data, ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi user itu punya hak akses sendiri-sendiri, kayak tadi sebagai admin, guru, atau sebagai mahasiswa atau siswa. Terus keamanan data, organisasi harus memastikan ada data pribadi dilindungi dan langkah keamanan ini di server. Terus pelaporan pelanggaran, organisasi harus melaporkan pelanggaran data kepada pihak berwenang dan penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Transparansi dan persetujuan pengguna. Yang transparansi penggunaan data, pengguna harus memberikan informasi yang jelas dan dilengkap mengenai bagaimana data pribadi mereka akan dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. Nah, biasanya ini di awal-awal ya, pada saat pendaftar itu dia suka ada nih term and condition-nya. Kedua, tujuan pengumpulan data. Tujuannya itu pengguna harus tahu apakah tujuan data mereka dikumpulkan. Untuk apa datanya, misalnya data-data identitas dan lain-lainnya. Foto, apakah itu nanti, terus video, misalnya kalau ada upload videonya. Persetujuan eksplisit, sebelum data pribadi dikumpulkan, aplikasi harus meminta persetujuan eksplisit dari pengguna, biasanya melalui checkbox. Nah ini sering banget ada checkbox terus setuju gitu, baru bisa install. Bisa kalau install aplikasi juga gitu kan, harus di checklist, setuju baru bisa install. Hak dari pengguna atau user atas data pribadinya, yaitu hak akses. Berguna untuk meminta salinan data, harus hak untuk mengubah, pengguna dapat meminta agar data dapat diubah. Terus hak untuk menghapus, pengguna memiliki hak untuk meminta penghapusan data pribadi mereka. Nah ini nih yang kadang-kadang ada beberapa aplikasi nggak ada. Misalnya kita udah apa ya namanya, bikin account, nah itu nggak ada buat delete accountnya. Ada beberapa, seharusnya ini wajib ada sih. Kayak misalnya kayak aplikasi sosial media, misalnya kayak Facebook, Instagram ya, misalnya kita sudah daftar, kita mau ngapus datanya, nah itu susah lah, menunya ada, harus masuk ke menu A, B, C gitu, harus agak lebih ribet. Kenapa? Karena mereka ya sudah ada di servernya gitu. Sebenarnya kayaknya sih nggak mungkin terhapus, ini cuma di hidden aja biasanya. Sekarang studi kasus untuk keamanannya ya. Dari contohnya di aplikasi Duolingo. Duolingo itu aplikasi buat kayak bahasa gitu kan, belajar bahasa. Studi kasusnya, yang pertama dari keamanannya, Duolingo menggunakan enkripsi SSL. Dia udah memakai HTTPS ya untuk servernya, dan melindungi data pengguna yang dikirimkan antara aplikasi dan server. Mereka juga menggunakan autentikasi standar dan menyatakan kebijakan privasi. Jadi poinnya di sini dia sudah menggunakan SSL, terus sudah pakai autentikasi, jadi udah harus login dulu kan. Untuk belajar kita harus login dulu. Kemudian sudah ada kebijakan privasi. Sebenarnya ini di setiap aplikasi Android itu wajib.
Kemudian bahwa data pribadi tidak dibagikan kepada pihak ketiga atau tanpa izin. Permasalahannya, Duolingo ini pernah menerima kritik terkait penggunaan data pengguna untuk tujuan lebih luas daripada yang diinginkan sebagai pengguna, seperti untuk iklan dan analisis. Ini pernah kayak gini, padahal kan dia sudah ada kebijakan privasi bahwa ini ya tidak dibagikan pihak ketiga, tapi tetap digunakan untuk iklan. Nah ini sempat ada yang menggugat. Makanya kita kalau bikin aplikasi juga harus ini ya, harus benar-benar. Solusi yang dilakukannya yaitu pengaturan privasi yang lebih ketat. Jadi dia menambahkan opsi privasi yang memberikan lebih banyak kontrol kepada pengguna atas data mereka. Jadi biasanya suka ada ini ya, tapi kadang ini menunya itu tersembunyi. Dia ada persetujuan apakah boleh disebarkan atau tidak gitu untuk datanya, kayak Facebook, kayak Google gitu, ada sebenarnya. Cuma menunya itu nggak kelihatan di depan, ada harus menu masuk ke beberapa menu tertentu. Nah itu secara default biasanya aktif gitu, kita harus menonaktifkannya biasanya. Kedua, mengklasifikasi kebijakan privasi. Mereka mengklarifikasi data kebijakan privasi bahwa data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk tujuan internal. Jadi khusus untuk iklan internal aja, diolah di internal gitu. Jadi dari data-data pengguna ini, oh ini dikumpulkan, misalnya data kan udah banyak ya, terus dianalisa menggunakan misalnya machine learning atau apa, tapi nggak untuk eksternal. Kemudian ada pembaharuan preferensi. Dia menyarankan pengguna untuk memperbaharui privasi mereka secara berkala ya kayak tadi ya. Jadi di settingannya itu ada beberapa persetujuan yang itu harus di allow atau tidak. Nah itu harus di setting lagi. Terus Khan Academy ini jarang kelihatan sih. Yang sering terkena itu Duolingo. Khan Academy dia menggunakan HTTPS terus untuk keamanannya. Terus untuk menggunakan COFA juga dia, Children Online Privacy Protection Act. Jadi untuk melindungi data-data pribadi anak di bawah 13 tahun. Nah ini lebih ini ya, lebih spesifik. Tapi ada permasalahannya, tahun 2016 dia dapat kritik nih si Khan Academy karena dia menggunakan cookies dan data analitik. Jadi di belakang itu menggunakan cookies ya untuk memantau perilaku pengguna tanpa memberikan cukup transaksi untuk tujuan apa. Nah itu kadang kita gini ya, kita buka aplikasi misalnya di Google lagi nyari apa nih, misalnya lagi nyari handphone iPhone 16 gitu, atau jangan itu deh, spesifik aja, misalnya lagi nyari mobil listrik gitu kan. Tiba-tiba kita buka Facebook ada iklan kayak gitu mobil listrik, terus kita buka Instagram ada iklan. Nah itu biasanya dia menggunakan cookies ya, data analitik di belakang layar nih ya kelihatan nih. Itu biasanya saring-saring bagi informasi itu antara beberapa aplikasi ya, misalnya sosial media, misalnya antara Facebook dan Google. Jadi dia saling sinkron biasanya. Solusinya ya sama, dia pembaharuan kebijakan privasi, yaitu memperbarui privasinya, terus di cookiesnya itu dikasih kontrol sekarang pengguna. Jadi settingan-settingan tambahan gitu harus di setting dulu penggunanya. Terus transparan, melibatkan lebih banyak transparansi sebagaimana. Nah ini agak susah sih transparan tuh. Kemudian yang terakhir Coursera. Coursera itu sama ya, aplikasi untuk mobile learning atau web juga ya, e-learning. Si Coursera ini sudah pakai HTTPS. Ini kayaknya udah wajib sekarang itu HTTPS tuh. Terus mereka juga mengimplementasikan autentikasi standar dan memberikan akses melalui akun pihak ketiga. Jadi bisa akses lewat Google, Facebook, dan lainnya ya. Cuma ada permasalahan tahun 2018 mengalami pelanggaran data terkait salah satu penyedia layanan pembayaran mereka. Jadi pembayarannya ya misalnya kayak apa
apa ya, kalau misalnya itu payment gateway kayak Midtrans, Doku dan lain-lainnya. Dia mengungkapkan bahwa beberapa data pembayaran pengguna yang sensitif punya ada permasalahan. Solusinya ya memperbaiki celah keamanan. Celah keamanannya diperbaiki, fitur keamanannya ditambahkan, kemudian pembaruan kebijakan privasi. Nah, ini kebanyakan lebih ke privasi. Langkah-langkah keamanan untuk pengguna. Nah, supaya aman, kita sebagai user, apa yang harus digunakan? Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Jadi, kata sandi itu yang kombinasi huruf, angka, kalau bisa ada huruf besar, huruf kecil, yang agak susah ditebak. Jangan tanggal lahir atau nama-nama apa gitu. Kedua, menggunakan 2FA. Jadi, kalau misalnya aplikasi itu sudah mendukung 2FA, 2FA, itu kita gunakan aja supaya lebih aman. Tiga, pembaharuan rutin. Jadi kalau misalnya aplikasi itu ada update, nah kita langsung update aja. Karena biasanya aplikasi yang terupdate itu biasanya sudah diperbaikin celah keamanannya. Gunakan VPN saat mengakses aplikasi di jaringan publik. Misalnya kita lagi di WiFi, lagi di apa ya, coffee shop pakai WiFi, nah itu lebih baik gunakan VPN. Tapi kurang ini juga sih, tergantung ini. Langkah-langkah privasi untuk pengguna, yaitu periksa pengaturan privasi. Periksa dan sesuai pengaturan privasi dalam aplikasi untuk membatasi data yang dibagikan. Misalnya ya benar di menu setting ya, biasanya setting, terus account ya, itu biasanya ada menu-menu tertentu yang ada checkboxnya, misalnya aktifkan atau tidak. Nah itu perlu diperhatikan lagi. Terus dibaca, misalnya ada syarat ketentuannya itu yang panjang, di scroll sampai bawah gitu kan. Nah itu kalau mau lebih aman itu perlu dibaca, kalau bahasa Inggris ditranslate dulu aja kalau misalnya agak susah gitu. Terus batasi izin aplikasi. Batasi izin yang diperlukan aja, misalnya cuma kamera aja, lokasi juga kalau nggak diperlukan nggak perlu diaktifkan. Jadi setiap aplikasi itu ada ininya ya, ada izin aplikasinya itu. Jadi kita bisa di allow, bisa juga di disallow. Bagaimana cara meningkatkan keamanan dan privasi dalam aplikasi yang kita buat? Ya sama tadi. Kita bisa menambahkan kalau misalnya ada login, username, password gitu biasa. Kita bisa menambahkan mengimplementasikan 2FA. Jadi seperti tadi. Jadi bisa login apa ya? Misalnya 2 kali password ya. Jadi yang pertama username password, setelah itu ini dari Google Authenticator. Yang kedua enkripsi end to end. Nah ini jadi di enkripsi ya. Data dari aplikasi yang diinput dienkripsi, kemudian setelah sampai server itu di deskripsi gitu, dibuka enkripsinya. Pengaturan privasi granular, berikan kontrol lebih detail kepada pengguna atas data mereka. Nah itu ada menu-menu pengaturannya lah di setting. Terus melakukan audit keamanan. Bentar ya. Selanjutnya kolaborasi untuk keamanan dan privasi. Yang pertama peran pengembang aplikasi. Kita sebagai pengembang atau pembuat aplikasi harus terus meningkatkan fitur keamanannya seperti enkripsi yang lebih kuat,
kontrol privasi yang lebih baik serta mematuhi peraturan perlindungan data pribadi. Terus peran penggunanya, usernya, yaitu aktif dalam menjaga keamanan. Misalnya sudah ada fitur 2FA, nah itu gunakan aja. Ini karena biasanya fitur 2FA ini opsional ya, bisa diaktifkan, bisa juga enggak oleh user. Oke, ini udah terakhir. Sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman dari teori keamanan dalam pembuatan aplikasi mobile learning. Nggak ada ya? Oke. Ini hari ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hadir semua ya. Jadi teman-teman jangan lupa diisi untuk ini ya, tugasnya absensi. Kita lanjut ke mana ya? Kita lanjut ke ini ya, pendaftaran Play Store. Mungkin minggu depan kita lanjutkan untuk settingan dari aplikasinya. Yang pertama, jadi kalau kita mau upload aplikasi kita ke Play Store, kita harus daftar dulu. Daftar di Google Play Developer namanya. Ini contohnya, ini contoh. Caranya itu bisa klik link ini. Saya karena sudah terdaftar, mungkin pakai akun yang lain. Sudah terdaftar belum? Buka ya. Yang pertama teman-teman harus daftar dulu menggunakan Google, tapi ini opsional ya. Karena di sini namanya Play Console. Nah, ini. Nah, ini 2FA ya namanya. Kok pakai 2FA sih? Nah, ini daftar dulu, pilih usernya contohnya. Oke. Pakai 2FA. Lupa passwordnya. Nah, kayak gini. Jadi pendaftarannya pertama organisasinya apakah perusahaan, non-profit, government, atau education. Pilih aja education di sini. Atau organisasi, oh salah, ada organisasi, ada pribadi. Tapi kalau organisasi itu agak ribet persyaratannya. Nanti ada kayak NPWP, pendirian perusahaan dan lain-lain pokoknya. Pilih yang yourself aja. Kemudian continue. Nah, ini nama developernya apa? Misalnya kata kayak Ruang Guru atau kayak apa? Mentari Media misalnya. Contohnya misalnya kuliah
minimal 12 karakter ya di sini. Nah, cuma di sini kita harus bikin payment profile-nya sih. Dia harus bayar ya. Ini udah saya bikin sebenarnya. Ini udah save aja, nggak diisi. Next, emailnya ini setuju aja, ini dibaca dulu ya. Ini namanya term and condition nih yang tadi kita jelaskan. Jadi lebih baik kita baca terlebih dahulu. Picture verify, di verify dulu. Nah, ini tentang apa ini? Kuliah coding adalah bla 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 bla. Nah, ini tentang ininya ya. Deskripsinya apa aja? Apakah have used Google account? Nggak punya aja gitu kan. Nah, ini URL-nya kita kalau harus punya URL-nya disebutkan di sini misalnya. Tapi kalau nggak punya, dia kosongkan aja. I don't have access. Dan next. Aplikasinya, ini aplikasinya dalam 1 tahun kita kira-kira akan mengupload berapa, misalnya 2 sampai 5 aja. Apakah kita akan mendapatkan apa namanya uang untuk mencari uang ditambahkan AdSense gitu? Enggak, misal kalau ada yes gitu kan. Terus ini aplikasinya kategorinya masuk ke kategori apa nih nanti yang aplikasi kita buat? Apakah election, governance? Biasanya ini enggak ada semua sih, banking enggak, ini enggak, personal enggak. Tidak, kalau enggak ada non aja. Kemudian next. Nah, ini diisi kontak name-nya. Bahasanya terus nomor teleponnya. Verify dulu ya. Oh, sudah daftar. Nomor saya sudah daftar. Dua, 878, 89, 38, 2000. Verify ya, oh, klik dulu Pak. Next. Oke, nah ini sama kayak tadi ya untuk keamanan ini privasi pengguna. Apakah saya setuju? Nah ini kalau misalnya ini perlu dibaca dulu. Biasanya kan agak panjang ya. Nah privasi ini. Cuman pusing juga sih. Insya Allah bener lah. Ya udah checklist saja. Setuju, setuju. Mau dapat feedback, kalau nggak usah. Ini juga nggak usah. Create account. Nah ini akunnya sudah jadi, sudah mau jadi. Cuma ini harus ada pembayaran ya. Pembayaran itu sekitar $25
setahun. Setahun seumur hidup. $25 berapa tuh? Cuma ini opsional, teman-teman nggak dapat ya nggak apa-apa. Nah, ilmu aja. 25 dikali 16.000, 400 ribuan lah kurang lebih. Ini kita cancel aja ya, nggak jadi. Cuman alurnya aja seperti itu pendaftarannya. Jadi sama ini kayak masuk ke halaman pendaftaran kayak gini, terus persetujuan. Nah ini tadi pembayarannya itu, untuk pembayaran di sini kita ada macam-macam caranya. Bisa pakai, kalau luar negeri itu biasanya kartu kredit ya. Cuma kalau nggak punya kartu kredit kita bisa gunakan yang namanya PCC, virtual kartu kredit. Nah itu PCC itu kita bisa pakai beli nih di pccmurah.com, atau bisa juga menggunakan kartu debit, tapi kartu debit tertentu ya, misalnya kayak Genius atau Bank Jago, nanti tinggal diisi di sininya. Tapi pastikan ada saldonya kurang lebih tadi kan 400 ya, dilebihin aja lah sekitar 500 ribu lah gitu, nanti akan kepotong saldonya. Itu untuk satu account itu untuk selamanya ya. Jadi untuk user Google Developer Console jadinya. Jadi kalau kita sudah punya akun Google Developer Console, kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi Android di situ dan akan tampil di Play Store. Ini sudah seperti yang tadi. Nah, nanti halamannya seperti ini. Nah, kalau di PCC murah itu kurang lebih harganya itu 460.000 ya. Mungkin agak lebih mahal sedikit misalnya dari, karena dia ngitungnya itu udah mungkin 17.000 per ini ya, per $1. Nah, contohnya kayak gini, nanti kita akan dapat nomornya, nomor PCC, expirednya kapan. Ini akan dimasukkan ke Play Store-nya kayak gitu. Ini cara terakhir ya. Kalau misalnya cara pertama berarti bisa pakai kartu kredit, cara kedua bisa pakai Bank Jago atau Bank Genius, kartu Genius. Yang ketiga bisa pakai PCC. Nanti teman-teman kalau sudah jadi kayak gini tampilannya. Google Play Console. Go to Play Console. Ini saya close dulu aja. Nah, kayak gini. Kemudian ya tinggal masuk aja. Salah klik ininya ya. Nah, betulnya seperti ini. Jadi ini ada beberapa aplikasi ya. Ini yang sempat saya upload. Ada yang pembelajaran, ada yang dipakai juga di sini. Jadi untuk beberapa aplikasinya itu ada banyak status ya. Ada yang namanya draft. Draft itu berarti aplikasinya itu masih di ini kecil sekali. Draft itu aplikasinya itu belum publish atau belum ada ini karena ini ya, karena ini aplikasinya di reject. Jadi nggak semua aplikasi itu bisa diterima di Google Play. Bisa juga di reject. Dulu cuma nyoba-nyoba aja ini. Karena ada pasti testing, mungkin ada yang error, ada apa, ketemu sama Google. Nah, itu error. Kemudian
ada juga yang remove by Google. Ini kita buat sudah masuk production, udah jalan, tapi nggak di maintenance. Tiba-tiba misalnya ada update Android 13, ya harusnya kita update aplikasinya. Cuma karena nggak di update, langsung di remove sama Google. Ya, klik lagi. Oke, tadi harus perlu maintenance juga. Kemudian ada lagi production. Nah, kalau production ini sudah digunakan. Ini jumlah usernya ini dikit karena khusus internal aja. Ini sudah masih digunakan sampai sekarang gitu. Terus ini juga production. Yang ini testing aja nih, tapi masih ada di Play Store Alien Production ini. Ini draft berarti belum, masih baru ini aja, belum di-upload. Yang ini juga di remove, waktu itu ada perubahan cuma nggak di-update di tahun 2022. Cara uploadnya gimana? Yang pertama kita bikin dulu di sini. Ini ya. Create app. Nah, di sini ada create app. Teman-teman ini lihat aja ya, karena belum ada usernya. Di sini aplikasinya. Ini app name ini aplikasi yang akan muncul di Play Store-nya. Contohnya nanti yang muncul di sini ya. Elmob e-learning mobile gitu kan. Berarti di mana tadi? Oh, di sini. Ini kita kasih nama misalnya, nanti kalau bisa dibedakan dengan aplikasi punya orang. Mobile learning mes gitu. Default bahasanya apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian ini aplikasi atau game. Nah, ini harus dipilih nih buat ngebedain. Soalnya kalau game itu kan beda sendiri tuh menunya ya kalau di Play Store. Biasanya. Coba kita buka Play Store. Nah, biasanya nih ada game atau app. Nah, ini menunya juga beda kan. Game di sini, app di sini. Jadi kita harus bedakan. Terus ini aplikasinya berbayar atau gratis gitu kan. Nah, kalau misalnya berbayar, nanti kita bayarnya pakai apa nanti? Di dalamnya ada payment gateway-nya atau apanya gitu. Terus ini persetujuan. Nah, accept, export, allow ini pokoknya ada persetujuannya, nanti dibaca. Ini developernya. Kemudian bikin aplikasi. Ini kalau sampai sini, ini berarti kita versi aplikasinya masih draft ya. Coba kita buka di depan. Nah, ini masih draft nih. Kita langsung buka sini. Terus sampai sini apalagi? Ada banyak sebenarnya di sini. Yang pertama ya bakal publishing overview. Nah, ini bahasanya Indonesia, bisa diklik kayak gini. Di sini munculin short description-nya. Ini kita bisa tanya sama ChatGPT. Kalau misalnya ini kata, kalau misalnya udah ini, kalau udah punya kata-kata sendiri boleh.
nanti bisa ditambahkan atau diedit-edit lagi ya. Besoknya penuh saja. 80 karakter. Kurang. Oh, maksimal 80. Berapa foto? Terus ini baru aja copy semua dulu. Biar panjang. Ini kalau merah gini tambahin spasi lagi. Nah, ini kita perlu adanya icon. Ikonnya, icon untuk aplikasinya, kemudian grafik-grafiknya, videonya, dan lain-lainnya ya. Itu bisa kita tambahin. Itu icon kita bisa buat sendiri. Misalnya, kayak apa ya? Free icon. Create apa namanya? Free icon maker. Itu Canva juga nggak apa-apa. Saya ke Canva. Nah, kalau icon itu bentuknya kotak ya. Karena nanti akan muncul di apa ya, di handphone kita itu bentuknya kotak. Oh, namanya ini deh, yang bagus tuh, free logo design. Free logo design. Itu aja. Oke, ini kan udah jadi nih. Gini. Ya misalnya ini ya. Tinggal kita bisa kita gedein.
ganti warna biru saja. Oke, gini aja ya. Nah, kalau sudah kita save. Download. Download. Downloadnya via email ya. Terus kita buka email. Kalian kemarin kita bikin pen ya. Oh, ini buka emailnya. Belum ada. Oh, password dulu ya. Kita login dulu deh. Nah, ini sudah. Kita bikin folder dulu di sini. Play Store. Oh, learning. Oke. Logo. Biasanya PNG. Oke, sudah. Jadi di sini kita masukkan logonya. Ini pastiin ukurannya nanti. Nah, ini 512 512 kadang gini ya, ukurannya dia harus sama. Jadi kita ubah ukuran dulu, boleh pakai Photopea atau Photoshop ya. Ukurannya harus 512. New project. Kemudian sininya 512 512. Backgroundnya mana? Backgroundnya boleh yang transparan aja. Kemudian create. Nah, habis dari situ kita tarik saja. Tarik ke sini. Tarik ukurannya kita rasakan. Kemudian file export png, save. Kita refresh saja. Yes. Nah, kita balik lagi ke Play Store-nya. Di sini oke, sudah ya. Kemudian gambar-gambar selanjutnya ada di picture grafik, terus di video, font. Nah, ini perlu nih. Ini 1024 kali 500. Jadi kita bikin lagi file new. Di sini 1024 1024 500. Kemudian save. Nah, ini kan panjang ya, biasanya buat di
atas atau gimana buat layer atasnya lah. Kalau banyak gini kita bisa ngambil dari dari apa namanya Figma aja ya, Figma. Udah lah. Dari Figma aja deh. Sambil menunggu Figmanya jalan, jadi nanti teman-teman siapkan gambar-gambarnya nih, gambar, terus YouTube juga kalau ada YouTube-nya. Kalau YouTube-nya nggak ada, nanti bisa dibuat sih buat video YouTube sendiri. Ini ya, ini pasien produk yang telah kita dipastein ke sini aja. Terus untuk tipografi di save aja. Ini satu. Nah, ini diupdate yang tadi. Oke, ini untuk di bawahnya ini ada font, ini nanti gambar-gambar yang akan muncul kalau misalnya kita mendownload Play Store-nya menggunakan handphone. Kalau ini ketika menggunakan tablet mungkin ukurannya dibedakan gitu, bisa jadi ini kalau pakai Chromebook. Tapi kalau misalnya sama aja sudah, berarti gambarnya kita bikin sama aja. Ini bagaimana? Kita perlu gambarnya dua. Halaman ini nggak ada, kita itu aja. Sini 1, 2, 4. Pastikan 320, 3840. Oh nggak mau nih. Kalau nggak mau kayak gini, kita bikin lagi.
320 3840 16 banding 9 apa ya, file new 16 banding 9 ada 320 3840 udah mana begini ya, jadi panjang gini nggak mungkin 320 kali 320 aja deh. Upload 2 atau gambar masih PNG 8 maksimal 8 rasio with size 335x dan 340 x. Bisa sih kalau kita atas dulu ya. Biasanya kemarin bisa coba satu-satu ya. Besok cannot 231 potret terjatuh ini. Coba kalau kita bikin sini tarik. Coba ya. File export A1. Oh mau, udah. Berarti 320 minimal ya. Kita bikin satu lagi. Delete. Export as PNG. A2. Jadi minimal 2, maksimal 8. Ini juga sama. Nah, ini mau. Ini dan ini. Oh iya, sebaiknya kalau misalnya ada pertanyaan nanti saya buatkan grup aja ya di sini ya. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh gabung ke grup ya, di grup WhatsApp. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang ini ukurannya itu harus 1080. Yang ini 1080. Ukurannya harus lebih besar. Ya udah kita bikin lagi 1080.
as vaksin nama misalnya B1, yang satu lagi B2. Kalau sudah kita upload lagi B1, komando 2 sekalian. Jadi nanti diperhatikan untuk ukurannya ya. Jadi ukurannya ada yang 1080. Nah ini sebenarnya Chromebook, kalau nggak perlu nggak usah diupload. Kalau sudah klik save aja. Karena kita nggak ada di Chromebook. Sudah. Sampai sini sih. Nanti untuk selanjutnya mungkin ada bikin term and condition nanti dan upload APK-nya ke sini. Cuman sampai saat ini di pertemuan ini kita sampai sini dulu ya. Nanti dilanjutkan minggu depan. Sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Saya izin share ini ya. Stop dulu. Boleh dibuka untuk kameranya, mau absen? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Gimana materinya? Bapak izin bertanya. Boleh? Di kemarin itu saya ada ketinggalan dan sedikit yang ketinggalan. Apakah kemudian nanti Bapak upload di website? Iya, sebenarnya ini untuk videonya. Kalau yang hari ini ada nih videonya. Yang ketiga, keempat itu udah sempat saya buat tapi belum semua ya. Insya Allah nanti dibuat. Nanti tadi kan saya share di grup WA ya. Gabung aja di situ, nanti saya share kalau videonya sudah selesai. Saya upload di kuliah coding. Baik, terima kasih Bapak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di grup WA yang tadi. Ada lagi dari teman-teman? Ya, boleh. Hmm. Diuploadnya kemana? Web ya. Pastiin sih bisa dibuka di browser sih URL-nya ya. Kalau udah bisa di browser, otomatis di aplikasi kita juga udah bisa kebuka. Tapi kalau misalnya nggak bisa kebuka, berarti codingannya ada yang kurang atau ada yang error dikit gitu mungkin. Mungkin nanti bisa di share aja ininya, IDX-nya nanti dicek ya. Nah, kalau bisa ini. Ada lagi dari teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti terakhir minggu depan kita lanjutkan untuk upload ke Play Store-nya ya. Untuk upload ke Play Store teman-teman itu opsional, boleh daftar, boleh enggak. Jadi kalau misalnya itu boleh bisa diperhatikan aja untuk tutorialnya, cara-caranya. Oke, ya. Kalau nggak ada lagi, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab ya. Terima kasih Pak.